6 juta pasien Kebocoran data COVID-19 kembali milik terjadi. Kementerian Kali ini Kesehatan data diduga bocor bocor. 79 Selain liter kebocoran tapi data Indonesia pasien, besar dokumen sabar. kesehatan. Teknologi digital kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, membawa peluang baru serta tantangan yang perlu dihadapi oleh setiap manusia. Teknologi digital juga membawa perubahan yang sangat signifikan, termasuk dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan rekam medis elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 296 Ayat 5, disebutkan bahwa rekam medis sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Maka dari itu, seluruh pihak penyelenggara urusan pemerintah di bidang kesehatan harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan data rekam medis sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 298 Ayat 1. Pada tanggal 1 Maret tahun 2023, aplikasi Peduli Lindungi berubah menjadi Satu Sehat dengan fitur yang lebih lengkap. Salah satunya adalah kesehatan pribadi, yang datanya diperoleh dan diintegrasi dengan rekam medis elektronik melalui platform Satu Sehat. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 300 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa catatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diintegrasikan dengan sistem data pasien yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa platform Satu Sehat merupakan salah satu platform yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Penyelenggaraan rekam medis elektronik merupakan salah satu upaya untuk memajukan proses pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun sayangnya, terdapat hambatan serta risiko yang perlu dihadapi, salah satunya adalah kebocoran data. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai teknik pengamanan data serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keamanan informasi. Untuk rumusan masalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip etika dapat diterapkan dalam pengelolaan rekam medis elektronik untuk menjaga privasi dan keamanan data pasien. Dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebocoran rekam medis elektronik dan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat meminimalisir hal tersebut. Untuk tujuan umum adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penerapan prinsip etika dan teknologi keamanan termasuk kecerdasan buatan dalam penerapan rekam medis elektronik untuk menjaga privasi dan keamanan data pasien. Untuk tujuan khusus ada 5. Yang pertama adalah menganalisis peran penerapan prinsip etika untuk menjaga privasi data pasien. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebocoran rekam medis elektronik. Yang ketiga adalah mengeksplorasi peran teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir kebocoran rekam medis. Yang keempat adalah mengusulkan teknik pengamanan data seperti enkripsi, audit akses, dan kelola akses yang berbasis kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah mengusulkan strategi integrasi teknologi dan regulasi untuk meningkatkan perlindungan data rekam medis elektronik. Diambil dari artikel CNN Indonesia tahun 2022, dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terjadi pada 6 Januari 2022. Kali ini, sekitar 6 juta data rekam medis pasien COVID-19 yang ada di server Kemenkes Republik Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online Red Forums. Penjual merupakan anggota forum dengan nama akun Asterte. Penjual merinci, data tersebut memuat 3 informasi utama, yaitu hasil pemeriksaan radiologi, termasuk foto, identitas pasien, serta hasil CT scan. Kemudian ada hasil tes COVID-19, hingga hasil ronsen X-ray, lengkap dengan nama pasien, asal rumah sakit, dan waktu pengambilan gambar. Secara keseluruhan, ukuran data Kemenkes yang diduga bocor mencapai 720 GB. Untuk menangani kasus ini, Kominfo berkoordinasi dengan BSSN dalam melakukan penelusuran lebih lanjut. Kominfo juga meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk memperhatikan kelayakan dan keadalan pemrosesan data pribadi. Hasil analisis pelanggaran etik terkait kebocoran rekam medis elektronik mencakup beberapa aspek penting. Dalam aspek kesehatan, tenaga medis dan pimpinan fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 296 Ayat 5. Sehingga pasien dapat menuntut tenaga medis dan pimpinan fasilitas kesehatan karena kelalaian dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Pada pasal 298 ayat 1 juga menjelaskan tentang Kementerian Pemerintahan di bidang kesehatan, di mana bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan data rekam medis dalam rangka pengelolaan data kesehatan nasional. Sedangkan dalam aspek kemanusiaan,
pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa bagaimana kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian pada pasien baik secara psikologis maupun finansial serta merusak kepercayaan publik terhadap instansi kesehatan. Selain itu, pelanggaran ini juga melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mewajibkan kerahasiaan data pada pasien. Yang pertama yaitu pemerintah. Seharusnya pemerintah itu membuat regulasi atau undang-undang yang spesifik untuk mengatur perlindungan kebocoran data ini agar tidak melanggar kode etik. Selanjutnya yaitu pengawasan yang ketat tentang pelanggaran data. Memastikan bahwa semua tenaga kesehatan ini mematuhi secara rutin dan menginvestigasi atas insiden kebocoran data. Selanjutnya yaitu institusi kesehatan. Seharusnya institusi kesehatan ini menggunakan teknologi yang terkini untuk menjaga akses data pasien seperti firewall, inskripsi data atau autentikasi ganda untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya yaitu kebijakan akses data ini yang harus diatur secara ketat. Seharusnya tenaga medis ini membatasi kepada pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses data pasien seperti staf atau dokter yang berkepentingan merawat pasien. Yang ketiga yaitu tenaga kesehatan. Seharusnya penggunaan data secara etis, tenaga kesehatan ini harus menggunakan data hanya untuk pasien saja dan hanya dengan tujuan pelayanan medis tanpa membocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin. Yang kedua yaitu melaporkan segala insiden atau potensi kebocoran data kepada pihak berwajib atau melaporkannya kepada institusi untuk segera ditangani. Dan yang keempat yaitu pasien. Seharusnya pasien itu juga waspada dalam memberikan data pasien, memastikan bahwa data pribadi mereka hanya diberikan kepada institusi terpercaya seperti dokter, rumah sakit, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu pemahaman hak privasi. Jadi pasien ini perlu memahami tentang hak mereka atas kerahasiaan data medis dan melaporkan jika terjadi pelanggaran data atau kebocoran data yang harus segera ditangani. Terdapat beberapa cara guna meminimalisir adanya kebocoran rekam medis. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan sistem kesehatan digital dengan menggunakan enkripsi end-to-end, MFA, pembaruan dan pengembangan sistem secara berkala. Yang kedua yaitu kepatuhan terhadap standar regulasi privasi data. Yang ketiga yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab seperti audit, pengawasan algoritma, dan transparansi penggunaan AI. Yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan untuk profesional kesehatan. Yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur keamanan sistem kesehatan. Yang keenam yaitu penyuluhan kepada pasien mengenai standar privasi data. Yang ketujuh yaitu memperkuat kebijakan, tanggung jawab, dan sanksi. Yang kedelapan yaitu deteksi anomali dan pelanggaran privasi data dengan pemanfaatan AI secara optimal. Jika kita membahas tentang etika dalam kesehatan digital dan kecerdasan buatan, pasti tidak akan terlepas dari 4 hal. Yang pertama yakni kesehatan digital, yang kedua adalah pelanggaran digital, yang ketiga adalah prinsip etika, dan yang keempat adalah rekam medis elektronik. Namun yang pertama adalah kesehatan digital, prinsip etika, dan rekam medis elektronik telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Maka di sini saya akan lebih fokuskan pada topik yang kedua, yaitu pelanggaran digital, yang dimana kita membahas tentang kebocoran data. Di sini saya membaginya lagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yakni penyebab pelanggaran data, yang kedua adalah dampak pelanggaran data, yang ketiga adalah kerugian ekonomi, dan keempat adalah bagaimana strategi pencegahannya. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran data. Penyebab pelanggaran data dapat diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah tentang serangan cyber atau hacker individu yang memang berusaha berniat jahat untuk mencuri data. Yang kedua adalah karena kelalaian staf medis ataupun staf IT. Dan yang ketiga adalah karena sistem keamanan yang lemah. Ini seperti tentang menggunakan perangkat keras yang tidak dilindungi ataupun perangkat lunak yang rentan terhadap serangan. Yang kedua adalah dampak dari pelanggaran data. Jika kita membahas tentang dampak, yang pertama pastinya adalah kehilangan kepercayaan pasien. Yang kedua adalah bocornya informasi sensitif. Seperti yang kita semua tahu, rekam medis berisi tentang data riwayat pasien, kondisi, perawatan, dan diagnosis. Jika hal ini bocor, pasti disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pribadinya. Dan selanjutnya adalah rusaknya reputasi dari rumah sakit ataupun institusi yang terlibat dalam kebocoran data. Selanjutnya adalah kerugian. Jika kita membahas tentang kerugian, pasti mencakup tentang biaya pemulihan, denda hukuman. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita terbebas dari pelanggaran data atau terhindar dari pelanggaran data. Caranya yang pertama adalah lakukan enkripsi data. Yang kedua adalah perkuat sistem keamanan. Yang ketiga adalah pelatihan staf. Dan yang keempat adalah dengan melakukan audit keamanan secara rutin. Selanjutnya adalah etika kesehatan. Etika kesehatan dapat didefinisikan sebagai seperangkat moral yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam bersikap kepada pasien. Etika kesehatan sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip autonomi. Artinya, pasien berhak untuk tahu, bahkan berhak untuk menolak tentang tindakan apa yang akan dilakukan kepada dirinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip benefits. Artinya, tenaga kesehatan wajib berlaku baik kepada pasien.
Dan yang ketiga adalah prinsip non-malfeasance. Artinya, tenaga kesehatan harus bisa menekan risiko sekecil mungkin yang akan terjadi kepada pasien. Yang keempat adalah justice atau keadilan. Artinya, tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan harus bersikap adil kepada seluruh pasien. Etika kesehatan bertujuan untuk meningkatkan integrasi tenaga kesehatan dan sebagai tolak ukur kepuasan pasien terhadap tenaga kesehatan. Selanjutnya ada kesehatan digital. E-health atau kesehatan digital menurut WHO merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kesehatan dan juga layanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pengawasan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan juga literasi kesehatan. E-health atau kesehatan digital ini juga didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan digital juga memberikan banyak manfaat. Yang pertama dari segi aksesibilitas, artinya masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi tentang layanan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Yang kedua dari efisiensi, artinya tidak banyak waktu yang terbuang di masyarakat hanya untuk mengakses informasi tentang kesehatan dan juga layanan kesehatan. Yang ketiga ada dari segi pemantauan penyakit. Artinya penyakit dapat mudah dengan dipantau dan juga pemerintah bisa mengetahui langkah apa yang tepat untuk menangani penyakit tersebut. Dan yang keempat adalah pemberdayaan pasien. Artinya pasien dengan mudah mengetahui apa yang harus dia lakukan dengan kondisi tubuhnya saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri, meskipun banyaknya manfaat yang kita rasakan, ada juga tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama dari segi regulasi dan juga kebijakan. Artinya kita perlu untuk memiliki regulasi atau kebijakan yang benar-benar mampu melindungi privasi pasien. Karena bukan tidak mungkin privasi pasien dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah dari perubahan dari manual ke digital itu memerlukan waktu karena banyak dari pasien ataupun tenaga kesehatan yang masih enggan untuk berpindah dari konvensional ke digital. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru bagaimana cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada sebuah mesin yaitu komputer. Artificial Intelligence atau AI sendiri bertujuan untuk menciptakan komputer-komputer yang berpikir cerdas dan juga membuat mesin lebih berguna. Rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa rekam medis adalah data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan juga pelayanan lain yang diterima oleh pasien. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat oleh sistem elektronik yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekam medis. Manfaat rekam medis secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu untuk pengobatan pasien. Yang kedua, untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, untuk pendidikan dan juga penelitian. Yang keempat, untuk pembiayaan. Perkembangan teknologi digital di bidang kesehatan memberikan manfaat yang besar, namun juga menghadirkan tantangan dalam etika dan keamanan. Teknologi digital salah satunya dapat membantu dalam pendataan rekam medis, tetapi harus digunakan dengan bertanggung jawab dan menghormati nilai kemanusiaan. Kasus kebocoran data yang melibatkan 6 juta data pasien COVID-19 bocor dan diperjualbelikan ini mengindikasikan adanya pelanggaran etika. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan data khususnya dalam konteks kesehatan. Kebocoran data memiliki banyak dampak negatif, baik bagi individu maupun bagi organisasi. Bagi individu seperti pencurian identitas, kerugian finansial, sedangkan bagi organisasi yaitu rusaknya reputasi, penurunan kepercayaan pelanggan, dan bahkan bisa dikenakan denda hukum. Keamanan teknologi digital dapat ditingkatkan dengan dilengkapi dengan enskripsi end-to-end, autentifikasi multifaktor, dan pembaruan serta pemeliharaan secara reguler. Kebijakan yang mengutamakan privasi dan keadilan ini sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi kesehatan yang bertanggung jawab. Hal ini melibatkan sinergi antara pemerintah, instansi kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Untuk mewujudkan teknologi kesehatan digital yang beretika di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang strategis, seperti meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, instansi kesehatan, dan juga masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian pelatihan dan edukasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai keamanan kesehatan juga harus terus diperbaharui agar semakin relevan dengan kondisi yang ada. Hal ini bisa diaplikasikan dengan memprioritaskan keamanan data dan memperketat agar semakin minim terjadi kebocoran data. Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi
penggunaan teknologi kesehatan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi kesehatan ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip etika yang berlaku.